Assalamualaikum, kenalin, nama saya Nur Aisyah Wahid dengan stambuk C1D3 21060, jurusan Jurnalistik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu etika, media, dan public sphere. Etika berasal dari bahasa Latin yaitu ethicus, dan dalam bahasa Yunani disebut dengan ethikos, meliputi kebiasaan, norma-norma, nilai-nilai, kaidah, serta ukuran baik atau buruk tingkah laku manusia. Kaitan etika dan komunikasi, artinya dalam menyampaikan pesan tersebut perlu adanya etika dan aturan. Hal ini agar pesan komunikasi yang ingin disampaikan memiliki kesamaan makna baik dari komunikator maupun komunikan itu sendiri. Oleh karena itu, peran etika dalam komunikasi sangat diperlukan, mengingat manusia adalah makhluk yang beretika dan berkomunikasi. Jadi, etika komunikasi adalah sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu media. Pengertian media secara etimologis, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Media pada umumnya merujuk pada sesuatu yang dijadikan sebagai wadah, alat, atau sarana untuk melakukan komunikasi. Jadi secara umum pengertian media adalah suatu alat perantara atau pengantar yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi dari suatu sumber kepada penerima pesan. Selanjutnya, pengertian media menurut para ahli. Agar lebih memahami apa itu media, selanjutnya kita merujuk pada pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Syaiful Bahri Jamarah. Menurut dia, pengertian media adalah suatu alat bantu yang dapat digunakan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Arif S. Sadirman. Menurut dia, pengertian media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan dan merangsang siswa untuk belajar. Selanjutnya, menurut Ahmad Rohani. Menurut dia, media adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera manusia dan berfungsi sebagai perantara, sarana, atau alat untuk proses komunikasi. Selanjutnya, menurut Leslie J. Briggs. Menurut dia, arti media adalah suatu alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi. Media dapat berupa video, gambar, buku, televisi, dan lain sebagainya. Dan berikutnya menurut Santoso S. Hamijaya. Menurut dia, pengertian media adalah segala bentuk perantara yang digunakan seseorang untuk menyampaikan pesan sehingga sampai kepada penerimanya. Berikutnya, fungsi media secara umum meliputi sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Kedua, membantu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, dan gagasan kepada halayak. Yang keempat, sebagai sarana untuk mendapatkan hiburan, relaksasi, dan pengalihan perhatian dari ketegangan sosial. Yang kelima, sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat secara umum dan bagi para siswa secara khusus. Yang keenam, sebagai sarana untuk melakukan pengawasan atau kontrol sosial bagi masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis media. Yang pertama itu ada media audio, adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran atau telinga, yang memanipulasi kemampuan suara pesan yang dapat disampaikan dalam media audio. Dalam media audio adalah pesan verbal atau bahasa lisan atau kata-kata, dan pesan verbal itu seperti musik, vokalis, bunyi-bunyian, dan lainnya. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah jenis media yang melibatkan indera penglihatan atau mata. Beberapa media visual diantaranya media visual verbal,
yaitu berisi pesan verbal atau pesan linguistik berbentuk tulisan, misalnya buku, majalah, surat kabar, dan lainnya. Selanjutnya media visual grafis, yaitu berupa simbol-simbol atau unsur-unsur grafis, misalnya sketsa, foto, gambar, diagram, peta, dan lainnya. Lalu media visual non-cetak, media visual yang berisi pesan dalam bentuk 3 dimensi, misalnya diorama, miniatur, model, mock-up, dan spesimen. Selanjutnya media audio visual. Media audio visual adalah jenis media yang melibatkan indera pendengaran dan indera penglihatan secara bersamaan dalam satu proses. Pesan yang disalurkan kepada jenis-jenis media ini bersifat verbal dan non-verbal, misalnya film drama, film dokumenter, dan lain-lain. Yang terakhir, saya akan membahas tentang public sphere. Public sphere atau ruang publik adalah area atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama, sharing permasalahan, baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Area ini dapat berupa ruang dalam dunia nyata ataupun dunia maya. Public sphere merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi, pandangan, atau pemikiran kepada publik, sehingga dalam proses tersebut tercipta opini publik atau pendapat umum. Dengan begitu, akan membentuk suatu kebijakan negara yang akan membentuk suatu peraturan dalam masyarakat luas. Baik, terima kasih. Itu dia tadi penjelasan seputar etika, media, dan public sphere. Semoga bermanfaat, baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.